Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Dan kali ini kita langsung masuk pada sesi pembacaan gelombang cinta, dan di ujung virtual sudah terhubung dengan kami seorang wanita bernama Puspa Indah. Assalamualaikum Mbak Puspa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita simak Puspa Indah dalam Apakah Engkau Mencintaiku? Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan membacakan puisi Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah engkau mencintaiku? Apabila hari ini engkau menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan kemarin, berarti engkau telah mencapai usia yang matang. Yang penting, engkau punya niat yang baik. Laksanakan saja apa yang ingin engkau lakukan. Setelah itu, serahkan saja kepada mereka untuk menilai sendiri tentang dirimu, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Jangan pernah ada niatan untuk melarikan diri dari kehidupan. Terlebih penting lagi, berusahalah dengan segala kesungguhan supaya engkau tidak ditinggalkan oleh kehidupan. Mungkin saja ada satu bagian dari cita rasamu yang selalu engkau sembunyikan dalam dirimu, dan engkau berusaha untuk menutupinya. Mungkin saja itu merupakan bagian yang hakiki dari jati dirimu. Bila engkau merasakan tidak layak berada di suatu tempat, sebaiknya segera saja tinggalkan tempat itu. Nanti senyumanmu akan mempunyai kekuatan untuk merubah semua orang yang ada di sekitarmu. Bukan sebaliknya. Orang-orang di sekitarmu membuat senyummu menjadi blur. Untuk diriku sendiri, aku hanya meminta izin kepadamu untuk hanya sekedar mengagumi kecantikanmu yang sangat teristimewa. Kuperhatikan akhir-akhir ini seperti ada kekhawatiran dalam dirimu akan kehilangan orang yang sangat engkau sayangi. Aku tidak berani berpendapat. Paling tidak hanya sekedar saran saja, bahwa kehilangan orang yang engkau sayangi tidak perlu dikhawatirkan. Yang harus dikhawatirkan adalah akan kehilangan dirimu sendiri sebagai korban yang hanya untuk menyenangkan orang yang kau sayangi. Ketika dia tidak merasa kehilangan pada saat engkau tidak ada, percayalah, wahai perempuan yang cantik jelita, dapat dipastikan dia tidak pernah merasakan keberadaanmu. Tetapi aku juga tidak dapat menyalahkan dirimu kalau memang engkau sangat mencintainya. Namun, rasa optimismu yang selalu hadir dalam dirimu berarti ada keyakinan dalam dirimu bahwa ada sesuatu yang indah yang bakal datang menghampiri dirimu. Adapun kekeliruan dan kesalahan yang pernah engkau lakukan
adalah merupakan sesuatu yang wajar. Bila engkau belum pernah bersalah dalam hidup ini, berarti engkau belum punya pengalaman hidup. Lebih baik tutup mulut saja ketika menghadapi masalah yang sejenis dengan buah simalakama. Karena dengan berdiam diri dan tutup mulut, engkau mendapat kesempatan mendengarkan kesalahan-kesalahan orang lain dan akan ada usaha untuk menghindar dari melakukan kesalahan yang sama. Tetapi juga, mohon maaf, wahai perempuan yang cantik jelita. Sikap diam, tutup mulut, tanpa komentar dari yang engkau cintai, juga dapat saja merupakan ungkapan merendahkan dirimu. Akan tetapi aku tidak tahu, wahai perempuan yang cantik jelita, apakah sikap diammu itu sebagai keahlian yang dapat engkau mainkan, ataukah karena keterpaksaan? Namun, ketika diam telah menjadi seni, aku yakin pasti engkau punya inovasi yang tinggi ketika berbicara. Aku bukan orang yang kaya, itu pasti. Sehingga aku tidak berani untuk menyatakan cinta kepadamu. Juga dapat dipastikan, tidak mungkin aku mendapatkan segala apa yang aku ingin di dunia ini. Akan tetapi, dengan sikap qanaah, sikap selalu menerima apa adanya, dapat membuat diriku merasakan bahagia dengan apapun yang aku miliki. Kemudian, untuk merebut sukses dalam hidup, yang penting tekad bulat untuk berhasil harus lebih kuat dari rasa takut untuk gagal. Sukses besar akan berada dalam genggamanmu, wahai perempuan yang cantik jelita. Ketika engkau telah mampu mengungkap sumber yang hakiki dari kebahagiaanmu, selagi engkau tetap memiliki kekuatan dan tekad bulat untuk selalu melakukan yang terbaik, maka itu maknanya engkau melangkah ke depan. Berarti masih ada gerak dan perubahan. Andaikan segala sesuatu dalam keadaan stagnan, maka dapat dipastikan tidak akan ada musim yang berganti. Ketika terjadi persengketaan, wahai perempuan yang cantik jelita, antara hatimu dan otakmu, maka sebaiknya engkau ikuti saja apa kata hatimu. Namun demikian, otakmu harus selalu engkau bawa, jangan ditinggal di rumah. Setelah lama aku perhatikan, kekasihmu itu terlihat agak sombong juga. Ketika engkau berikan penghormatan dan penghargaan, semakin nampak kesombongannya. Melihat keadaan seperti itu, aku tidak menentukan sikap atau memberikan penilaian. Tidak terlalu penting bagiku apakah orang itu membenciku atau mencintaiku. Terserah saja. Yang penting aku tidak pernah menyakiti siapapun. Ketika kekasihmu, wahai perempuan yang cantik jelita, menunjukkan sikap sombongnya kepadaku, sehingga berpura-pura tidak mengenali diriku, maka aku juga sama punya kecongkaan yang membuat aku lupa siapa dia. Termasuk juga aku tidak tahu persis apa yang tersembunyi untuk hari esok.
aku tidak khawatir. Karena semangat, harapan, optimisme, cita-cita, dan tekad bulat ada semua dalam kantongku. Ketika aku selalu berusaha untuk selalu menjauh dari berbagai macam problem dan masalah. Wahai perempuan yang cantik jelita, adalah bukan karena aku seorang pengecut, tetapi semata aku hanya ingin membuktikan bahwa aku punya kemampuan untuk menikmati hidup. Aku tidak pernah kecewa atas segala kejujuran rasaku yang telah kusampaikan kepadamu, wahai perempuan yang cantik jelita. Jago tetangga yang berkokok setiap pagi membangunkan aku dalam tidur. Tidak pernah meminta upah sepeser pun. Memang betul aku banyak salah. Juga banyak perbuatan-perbuatan yang aku sesali. Tetapi dari situ aku banyak belajar. Aku selalu berubah dan segera meminta maaf. Aku tidak sepi dari kekurangan dan kesalahan, karena memang aku adalah manusia. Setelah engkau melihat sendiri, kekasihmu punya perempuan alternatif yang lain. Sekarang engkau mulai percaya kebenaran yang telah aku sampaikan kepadamu. Sekarang engkau menyesal besar. Ternyata cintamu yang telah engkau berikan kepada orang yang tidak layak. Ini juga sebagai pelajaran untuk dirimu. Bahwa tidak setiap perempuan yang cantik itu hidupnya akan bahagia. Yang sudah terjadi tidak perlu disesali. Jadikan saja sebagai pelajaran yang berarti. Untung belum kawin. Perselingkuhannya sudah ketahuan. Ini artinya engkau diselamatkan Tuhan. Untuk itu bersyukurlah kepadanya. Apakah engkau mencintaiku? Tiba-tiba muncul pertanyaanmu. Memecah kesepian yang sangat mencekam. Derai air matamu yang meleleh sampai menetes di dagu. Pertanyaanmu tidak kujawab. Kubiarkan larut dalam kesepian. Kubiarkan meleleh bersama derai air matamu. Setelah lama engkau menunggu jawaban dariku yang tak kunjung datang. Akhirnya engkau mengajak aku pulang. Tolong, antarkan aku pulang ke rumah. Aku antar naik motor. Mau? Tawarku kepadamu. Engkau mengangguk tanda setuju. Motor melaju menaiki bukit karena rumahmu ada di seberang bukit. Sesampai di rumah, engkau turun lalu menghujamkan kecupan di pipiku sambil mengucapkan terima kasih. Ternyata di depan rumahmu ada kekasihmu sedang berdiri di depan pintu. 23 Januari 2022, Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Oke, terima kasih Puspa Indah. Apakah engkau mencintaiku?